merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Di tengah masyarakat yang terus memperjuangkan revisi UU TNI untuk segera dibatalkan, ada 11 warga Indonesia lainnya yang berjuang demi mengamankan 3 poin. Itu semua dilakukan demi menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 tetap menyala. Dari kemenangan atas Bahrain itu, kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya perkara angka, tapi juga rasa. Kokohnya pertahanan Indonesia tak lepas dari solidnya chemistry dari trio Jai Itses, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Karena sering tampil bersama di lini belakang Timnas Indonesia, chemistry ketiganya dianggap telah terbangun dan saling memahami satu sama lain. Namun seperti apa yang disebutkan oleh Patrick Kluivert, chemistry tak bisa tumbuh dalam 1 atau 2 hari. Lantas, bagaimana trio solid ini terbentuk di Timnas Indonesia? Selengkapnya akan kita bahas. Namun kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 Story. Pasca pertandingan melawan Bahrain, trio yang berisikan Jai Itses, Rizky Ridho, dan Justin Hubner langsung jadi trending topik. Media-media lokal maupun internasional mulai menjajarkan trio ini dengan trio Timnas Italia era lawas yang berisikan Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, dan Paolo Maldini. Menanggapi hal itu, Rizky Ridho selaku pemain paling lama di Timnas ketimbang 2 rekannya menolak dibanding-bandingkan. Ia hanya ingin fokus dan memberikan 100% usahanya untuk Timnas Indonesia. Anyway, terbentuknya trio ini dimulai pada tahun 2021 saat Ridho pertama kali debut untuk Timnas Indonesia Senior. Di saat masih banyak bek-bek senior macam Fahrudin Arianto hingga Victor Igbonevo, Sinteyong justru memilih Ridho sebagai bek andalannya. Debut resmi Ridho untuk Timnas Indonesia Senior terjadi pada akhir Mei 2021. Waktu itu Ridho tampil 90 menit saat skuad Garuda dihajar Oman dengan skor 3-1. Itu hanya uji coba biasa. Namun tetap saja jadi awal yang buruk untuk pemain muda seperti Ridho. Tapi Ridho memilih untuk memperbaiki diri agar terus dipanggil oleh STY. Ridho pun jadi salah satu pemain yang mengalami lonjakan performa dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi kematangan berpikir, kecepatan, teknik olah bola, dan kekuatan fisiknya terus ia tingkatkan. Hingga akhirnya Ridho selalu menjadi andalan di lini bertahan skuad Garuda. 3 tahun kemudian, Justin Hubner baru muncul di skuad senior Timnas Indonesia. Ajang Piala Asia 2023 jadi turnamen resmi pertamanya bersama skuad Garuda. Namun jika kelompok umur dihitung, sebetulnya Hubner sudah berseragam Timnas Indonesia sejak 2022. Itu ditandai dengan penampilannya bersama Indonesia U20 asuhan Sinteyong. Ketika itu, Hubner beserta Rafael Strijk dan Ivar Jenner bergabung dengan Doni Tripamungkas CS melakoni laga uji coba melawan Prancis U20 dan Slovakia U20. Hasilnya cukup mengecewakan memang. Indonesia dibabat habis 6-0 oleh Prancis dan kalah 2-1 oleh Slovakia. Namun saat itu Justin belum mengantongi status warga negara Indonesia. Laga uji coba ini adalah serangkaian persiapan menuju Piala Dunia U20 yang rencananya akan diadakan di Indonesia pada tahun 2023. Tapi karena Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Hubner menunda sumpah WNI-nya hingga akhir Desember 2023. Meski baru sah jadi WNI, Sinteyong langsung memberikan kesempatan di tim senior bersama Jordi Amat, Sheiny Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Nah, Jai Itses jadi yang paling telat bergabung. Pemain belakang Venezia itu baru debut pada Maret 2024, tepatnya saat menghadapi Vietnam di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Lagi-lagi Sinteyong jadi sosok penting di balik kehadiran pemain bertahan berkualitas di Timnas Indonesia.
Kabarnya Itses jadi salah satu nama yang diminta langsung oleh STY kepada PSSI untuk dinaturalisasi. Tujuan dinaturalisasinya Jai adalah untuk mewujudkan misi PSSI membentuk skuad tim nasional yang berhiaskan pemain-pemain berkelas. Dan Itses kala itu termasuk sebagai pemain grade A di mata PSSI. Insting STY pun terbilang tepat untuk membujuk Bang Jai, sang pemain dengan cepat menyesuaikan skema dan iklim di Indonesia. Pemain yang masuk radar Inter Milan dan Juventus itu bahkan kini menyandang sebagai kapten tim, menggantikan Asnawi Mangku Alam. Debut Jai Itses di laga melawan Vietnam juga menandai debutnya trio JIR ini. STY memasang mereka secara bersamaan dalam skema 5-4-1 yang bisa bertransformasi menjadi 3-4-3. Menariknya saat laga perdana trio ini dimainkan, yang mengemban ban kapten bukan Jai Itses melainkan Rizky Ridho. Meski baru pertama kali dimainkan bersama, tiga pemain itu tampil sangat solid, sigap dan kompak saat pemain lawan datang menyerang. Meski Ridho tidak bermain full, trio yang masih hangat-hangatnya ini sudah cukup membuktikan diri di hadapan fans sendiri. Dengan solidnya performa ketiga pemain itu, Indonesia mampu mengemas 3 poin sekaligus clean sheet pertama di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesuksesan ini membuat STY menjadikan trio JIR sebagai pilihan utama di sektor pertahanan. Setelah laga itu, hasil positif senantiasa menyertai Indonesia saat ketiganya bermain dalam format 3 back di jantung pertahanan. Total dari 7 kali Itses, Ridho, Hubner dimainkan sebagai trio bek tengah, timnas Indonesia hanya sekali menelan kekalahan, yakni saat melawan Jepang. Saat itu Indonesia dipaksa menyerah 0-4 di hadapan publik sendiri. Bukan itu saja, ketika Indonesia terhindari dari kekalahan, pertahanan yang dikawal trio JIR selalu clean sheet. Diawali dengan kemenangan 1-0 di Jakarta, kemudian berlanjut dengan kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi, lalu menang 2-0 atas Filipina di GBK. Tembok kokoh warisan Sinteyong pun masih terus mencatatkan clean sheet di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diawali dari hasil imbang 0-0 lawan Australia di GBK, kemudian menang 2-0 atas Arab Saudi di GBK, dan yang terbaru adalah kemenangan 1-0 atas Bahrain yang lagi-lagi juga di GBK. Bedanya, di laga terakhir STY sudah tidak menukangi tim nasional Indonesia. Tonggak kepelatihan sudah beralih ke tangan Patrick Kluivert. Semakin sering dimainkan bersama, trio Jai Itses, Justin Hubner, dan Rizky Ridho semakin kompak. Itu diakui langsung oleh Jusa saat menghadiri podcast Sport 77. Di sesi bincang-bincang itu, Justin mengakui bahwa Ridho adalah pemain yang hebat. Yeah, everyone has a different character, you know. Rizky is more calm. I'm maybe a bit more crazy, but yeah, that's why we maybe also a good trio now, you know. Memiliki kepribadian yang jauh berbeda dengannya, justru membuat Justin merasa cocok dengan Ridho dan Itses. Namun jika harus memilih, Justin lebih merasa dekat dengan Ridho. Kita semua tahu dua pemain ini kadang saling melempar candaan di camp latihan. Kalian juga pasti masih ingat video viral yang menampilkan Ridho menirukan gaya berjalan Justin yang terkesan angkuh dan songong. Di sisi lain, Justin juga tak malu menunjukkan rasa sayangnya kepada Ridho. Justin bahkan memberikan dukungan kepada Ridho yang mengalami cedera di menit-menit akhir melawan Bahrain kemarin. Itu menandakan kedua pemain ini saling memperhatikan satu sama lain. Dalam trio ini, Ridho memang jadi sosok yang paling istimewa. Dengan karakteristik humble, kalem, humoris namun pekerja keras, membuatnya mudah untuk membaur dengan Justin dan Itses. Hal senada juga disampaikan oleh Jai Itses. Sang pemain salut dengan perkembangan Ridho di Indonesia. Itses pun mengakui senang bisa berduet dengan Ridho. Saya sudah katakan di wawancara terakhir,
Saya sangat menghormati Ridho dan saya pikir dia adalah salah satu pemain yang memiliki potensi dalam tim. Jadi saya senang bermain dengannya. Sementara itu, Ridho dengan rendah hatinya tidak mau jumawa dengan adanya pujian yang diberikan rekan-rekannya. Ia mengaku masih terus belajar. Banyak ilmu yang dapat diambil juga dari keberadaan Itses dan Hubner di Timnas Indonesia. Ridho tak menganggap mereka sebagai saingan. Ia mengamini bahwa pengalaman orang lain justru bisa jadi bahan pembelajaran untuk terus menjadi lebih baik.